Hey, what's up guys? Oke guys, di video kali ini gue akan menceritakan seluruh cerita dari film Patchwork yang dirilis pada tahun 2015. Di dalam film ini bercerita tentang seorang wanita yang tiba-tiba saja terbangun dengan keadaan tubuhnya yang terlihat mengerikan. Selain itu, dia juga sadar bahwa dia memiliki kepribadian lain di dalam tubuhnya. Kini wanita itu bersama dengan kepribadiannya yang lain mencoba menceritakan apa yang sudah terjadi pada mereka. Bagaimanakah kisah selanjutnya? Yuk kita masuk saja ke cerita guys. Film ini diawali dengan memperlihatkan seorang wanita bernama Jennifer. Jennifer saat ini sedang menunggu semua teman-temannya untuk datang ke sebuah bar karena hari ini bertepatan dengan hari ulang tahunnya. Jennifer sudah mengundang semua teman-temannya untuk datang ke bar, namun hanya 2 orang saja yang bisa datang ke acara ulang tahunnya itu. Karena mereka berdua merasa bosan, mereka berdua pun memutuskan untuk pergi dengan alasan ada pekerjaan besok pagi. Tak berselang lama, selingkuhan Jennifer yang bernama Dan datang juga ke tempat itu. Tetapi dia hanya datang sebentar saja karena dirinya harus menghadiri acara makan malam bersama keluarga dan juga istrinya. Oleh karena itu, Dan langsung pergi meninggalkan Jennifer. Kini Jennifer pun hanya sendirian saja dan pada akhirnya dia pun merayakan hari ulang tahunnya sendirian tanpa adanya tamu undangan. Selang beberapa saat di bar tersebut, Jennifer bertemu dengan teman SMA-nya dulu bernama Garrett. Melihat Jennifer duduk sendirian, Garrett pun mengajaknya untuk berkumpul bersama dengan teman-temannya. Akan tetapi Jennifer menolak hal tersebut dan memutuskan untuk pulang saja. Sesampai di rumah, tiba-tiba saja ada seorang misterius yang langsung memukul Jennifer dari belakang. Ketika tersadar dari pingsannya, Jennifer sudah berada di atas tempat tidur operasi dalam keadaan yang mengerikan. Terdapat banyak sekali bekas jahitan di tubuh maupun kepala Jennifer. Jennifer mulai merasa ada sesuatu yang aneh di dalam tubuhnya. Ketika dia melihat pantulan wajahnya melalui cermin, ia sangat terkejut karena wajahnya berubah menjadi menyeramkan. Wajahnya terlihat seperti disatukan dari 3 bagian wajah wanita lain. Tak berselang lama, Jennifer mulai menyadari bahwa dirinya memiliki kepribadian lain. Selain Jennifer, ternyata di dalam tubuh itu terdapat 2 wanita lain, yaitu Ellie dan juga Madeline. Walaupun ada 3 kepribadian Jennifer lah yang paling dominan untuk mengontrol tubuh tersebut. Jennifer dan 2 kepribadian lainnya pun sadar bahwa telah terjadi sesuatu pada mereka. Maka dari itu, mereka pun mulai bekerja sama agar bisa pergi dari tempat tersebut. Beberapa dokter mencoba menghentikan aksi Jennifer yang ingin pergi dari tempat itu, namun semuanya sudah terlambat. Jennifer berhasil keluar dari tempat itu dan pergi menggunakan taksi. Sesampai di apartemen milik Jennifer, mereka bertiga mulai berdiskusi tentang apa yang harus mereka lakukan selanjutnya. Jennifer mengingat sesuatu tentang dirinya yang pergi ke bar sebelum dirinya pingsan dipukul oleh seseorang. Jennifer dengan kepribadian lainnya mulai berdiskusi tentang apa yang sudah terjadi pada mereka. Mengapa di dalam tubuh dari Jennifer memiliki kepribadian lain selain Jennifer? Lalu Jennifer mulai menanyakan pada Ellie dan Madeline apa hal terakhir yang mereka ingat. Ellie dan Madeline kemudian mengatakan bahwa mereka juga mengingat sesuatu tentang bar sama halnya seperti Jennifer. Kemungkinan besar sebelum mereka pingsan, mereka sempat berada di sebuah bar yang sama. Ellie pun mulai menceritakan sedikit tentang apa yang dia ingat terakhir kali. Ellie merupakan seorang wanita yang rajin ke bar untuk mencari pria tampan. Ketika berada di bar, Ellie tertarik pada seorang pria bernama Peter. Dengan percaya dirinya, Ellie pun mulai mendekati Peter secara terang-terangan. Akan tetapi Peter ini nampak tidak tertarik pada Ellie karena dirinya sudah memiliki kekasih. Sedih sekaligus marah, Ellie pun langsung melampiaskannya dengan minum-minum hingga mabuk. Lalu Ellie pun dihampiri oleh seorang pria bernama Lance. Lance langsung membawa Ellie ke rumahnya untuk melakukan mantap-mantap. Akan tetapi teman-teman Lance juga ada di sana untuk merekam aksi mantap-mantap mereka. Ellie yang merasa risih meminta Lance untuk mengusir teman-temannya. Ternyata Lance hanya ingin merekam aksi mantap-mantapnya dengan Ellie saja. Karena Ellie tidak mau mantap-mantap sambil direkam, Lance dan teman-temannya langsung meninggalkan Ellie. Ellie pun bergegas kembali pulang. Baru saja dia keluar dari rumah tersebut, tiba-tiba saja sebuah mobil menabrak Ellie dengan sangat keras. Ellie pun hanya bisa mengingat sampai di situ saja.
Setelah mendengar cerita dari Ellie, Jennifer pun memiliki ide dengan cara menelpon pacarnya yaitu Dan, berharap Dan bisa membantunya dalam menyelesaikan masalah ini. Namun setelah ditelepon ternyata Dan meminta putus dari Jennifer sehingga ia pun merasa sedikit kecewa. Tidak sampai di situ saja, Jennifer memiliki ide lagi dengan mendatangi temannya yaitu Garrett. Jennifer ingat jika Garrett merupakan seorang mahasiswa kedokteran yang mungkin bisa membantu menjelaskan apa yang sebenarnya terjadi pada Jennifer. Jennifer dan kepribadian lainnya langsung pergi ke rumah Ellie untuk mencari pakaian yang bisa menutupi semua luka pada wajah dan tubuhnya. My stuff is zero. Of course it is. Maybe something unsynchronized with me. That's like dancing. Setelah selesai bersiap-siap, pada akhirnya mereka pun segera berangkat ke rumah Garrett. Sesampai di rumah Garrett, Jennifer perlahan-lahan mulai menjelaskan bahwa wajahnya saat ini rusak dan ia meminta Garrett untuk tidak takut dengan wajahnya. Setelah melihat wajah dari Jennifer, Garrett pun tidak bisa berkata-kata. Jennifer mulai menceritakan bahwa saat ini di dalam tubuhnya terdapat 3 kepribadian yang berbeda. Jennifer meminta Garrett untuk mengembalikan mereka seperti sedia kala. Jennifer beserta kepribadian lainnya merasa sangat sengsara jika terus-terusan hidup di satu tubuh seperti ini. Garrett mengatakan bahwa mustahil mengembalikan mereka seperti sedia kala. Memikirkan cara untuk membangkitkan orang mati saja sudah sangat mustahil, apalagi memisahkan 3 tubuh yang telah disatukan beserta kepribadiannya. Mendengar kalau Jennifer dan kepribadian lainnya tidak bisa dikeluarkan, membuat mereka menjadi bersedih. Jennifer pun memutuskan untuk kembali pulang. Di tengah perjalanan, Jennifer pun melihat mantan pacarnya yaitu Dan berselingkuh dengan wanita lain. Melihat hal tersebut, membuat Jennifer menjadi sangat marah dan kesal. Oleh karena itu, Jennifer pun tidak segan-segan membunuh Dan yang berani-beraninya mempermainkan perasaan seorang wanita. Setelah membunuh Dan, mereka merasa senang karena mereka bisa melakukan apapun yang mereka mau. Kemudian, mereka pun berencana untuk balas dendam pada orang yang telah membuat mereka sengsara. Sebelum memulai rencananya, Jennifer terlebih dahulu berdandan sehingga dia tidak dicurigai oleh orang-orang sekitar. Pertama-tama, mereka akan mendatangi Peter di sebuah bar. Di bar tersebut, Peter sedang berkencan dengan kekasihnya yang bernama Rachel. Jennifer langsung membuat Peter pingsan dan langsung menanyakan pada Rachel apakah Peter selalu bersamanya. Rachel pun menjawab bahwa Peter setiap hari selalu bersamanya. Oleh karena itu, Jennifer pun yakin bahwa Peter bukanlah pelaku yang membuatnya sengsara. Kemudian Jennifer pun segera pergi ke tempat Lance di mana Ellie pernah menolak melakukan mantap-mantap dengannya. Jennifer langsung membunuh semua orang yang ada di tempat itu termasuk Lance itu sendiri. Kemudian saat keluar dari rumah Lance, Jennifer dan kepribadiannya sadar jika mereka sedang diikuti oleh seseorang. Ternyata yang mengikuti Jennifer itu merupakan anak buah dari dokter yang telah membuat Jennifer sengsara. Sadar kalau Jennifer diikuti, maka dari itu Jennifer turun dari mobil dan langsung membunuh kedua orang tersebut. Hey, let's talk, okay? Di mobil milik kedua orang tadi terdapat sebuah dokumen yang mungkin bisa menjadi petunjuk mengenai apa yang terjadi pada mereka dan siapa yang telah membuat mereka menjadi seperti itu. Jennifer pun langsung mengambil dokumen itu dan segera pergi ke rumah Garrett. Jennifer langsung memberikan dokumen itu pada Garrett, berharap ada sebuah cara atau petunjuk yang bisa mengembalikan Jennifer seperti sedia kala. Bukannya membaca dokumen itu, Garrett malah memuji Jennifer bahwa Jennifer saat ini menjadi sangat cantik. Bahkan kedua mata yang berbeda membuat Jennifer menjadi makhluk yang unik. Karena mereka terbawa suasana, pada akhirnya mereka berdua pun melakukan mantap-mantap. Keesokan paginya telah muncul berita tentang pembunuhan yang dilakukan oleh Jennifer. Maka dari itu, Jennifer pun kini menjadi buronan para polisi. Karena Garrett dan Jennifer ini saling suka, Garrett menyuruh Jennifer untuk bersembunyi di rumahnya agar Jennifer tidak ditangkap oleh pihak kepolisian. Namun ternyata Jennifer ingin membalaskan dendam pada orang yang sudah membuat dirinya menjadi sengsara. Saat dokumen itu dibaca oleh Garrett, ternyata di dalam dokumen itu terdapat sebuah alamat tempat Jennifer dioperasi. Awalnya Garrett ingin membakar dokumen itu agar Jennifer tidak mengetahui alamat itu, akan tetapi Jennifer berhasil mencegahnya dan akhirnya dia pun mengetahui alamat dari orang yang telah membuat mereka sengsara. Sebelum pergi ke alamat itu, Jennifer dan kepribadiannya lain memborgol Garrett pada kasurnya agar dia tidak mengikuti Jennifer. Kemudian Jennifer pun langsung pergi ke lokasi tersebut.
Sesampai di sana, Jennifer langsung mencari dokter yang membuat mereka menjadi seperti itu. Pada akhirnya, bertemulah Jennifer dengan dokter bedah bernama Sam yang telah membuat mereka seperti itu. Dokter Sam di situ sangat senang melihat bahwa operasi dan prosedur yang dilakukan olehnya berjalan dengan sempurna sesuai dengan keinginan Madeline. Mendengar perkataan Sam membuat Jennifer dan Ellie menjadi sangat bingung. Jennifer dan Ellie menyuruh Madeline untuk menceritakan apa yang sebenarnya terjadi. Madeline pun mulai bercerita bahwa dulunya dia adalah gadis yang tidak percaya diri dengan tubuhnya sendiri. Dia merasa bahwa tubuhnya tidaklah secantik gadis lain. Ketika berada di bar, Madeline bertemu dengan seorang pria tampan bernama Tom yang memuji kecantikannya. Di sana Madeline memuji tangan kekar milik Tom dan dari sini kita bisa melihat bahwa Madeline sangat tertarik pada anggota tubuh orang lain. Kemudian mereka pun memutuskan untuk pergi dari bar. Ternyata selama ini Madeline adalah seorang psikopat yang gemar mengoleksi bagian tubuh para korbannya. Tom pun kini menjadi tahanan dari Madeline. Karena merasa tidak puas akan bentuk tubuh dan wajahnya, Madeline pun pergi ke klinik bedah operasi plastik milik Dr. Sam. Dr. Sam merupakan dokter gila yang melakukan bedah plastik dengan menggunakan anggota tubuh dari mayat orang lain. Prosedur operasi yang dilakukan Dr. Sam merupakan prosedur ilegal karena menyalahi aturan yang berlaku. Di sana, dia meminta Dr. Sam untuk mengubah wajahnya menjadi sangat cantik. Kemudian Dr. Sam langsung mengajaknya melihat anggota tubuh dari koleksinya yang bisa digunakan untuk menyempurnakan tubuh Madeline. Karena tidak menemukan anggota tubuh yang sempurna, Madeline pun pergi ke bar untuk mencari orang yang memiliki wajah cantik serta tubuh yang seksi. Nah, ternyata di bar tersebut, Madeline telah menargetkan Jennifer dan Ellie sebagai orang yang bisa dia gunakan anggota tubuhnya. Madeline dan anak buah dari Dr. Sam kemudian membuntuti Jennifer dan Ellie. Hingga pada akhirnya, Madeline berhasil menculik Jennifer dan Ellie. Melihat tubuh Jennifer dan Ellie yang sangat sempurna membuat Dr. Sam menjadi sangat bersemangat. Kemudian dia pun memulai prosedur bedahnya. Hingga pada akhirnya, terciptalah makhluk gabungan antara Jennifer, Madeline, dan juga Ellie. Setelah mendengar penjelasan Madeline, Jennifer dan Ellie pun menjadi marah pada Madeline. Karena kepribadian Madeline akan memberontak, terjadilah pertarungan antar kepribadian di dalam tubuh Jennifer. Di dunia nyata, tubuh Jennifer terlihat seperti berusaha menyakiti dirinya sendiri akibat dari perdebatan yang terjadi di antara para kepribadian. Maka dari itu, Dr. Sam pun langsung membangkitkan seluruh makhluk eksperimennya untuk menangkap Jennifer. Setelah berhasil mengikat tubuh Jennifer, Dr. Sam berniat untuk membedah tubuh Jennifer agar bisa diteliti lebih lanjut. Di tempat lain, setelah menonton tutorial melepas borgol, Garrett akhirnya berhasil melepas borgol di tangannya dan segera pergi ke alamat yang tertera pada dokumen tadi. Sampai di sana, Garrett langsung bertemu dengan Dr. Sam. Dari belakang, Dr. Sam langsung memukul kepala Garrett hingga dirinya pun pingsan. Kemudian Dr. Sam membawa Garrett ke ruang eksperimennya. Alangkah terkejutnya, dia melihat semua eksperimennya telah dihancurkan oleh Jennifer. Merasa sangat kesal, Dr. Sam langsung melepaskan tembakan, namun tembakan itu malah mengenai Garrett. Garrett pun meninggal akibat luka tembakan di dadanya. Jennifer pun menjadi sangat bersedih atas kematian dari Garrett. Kemudian Jennifer dan juga Ellie melakukan lobotomi pada Madeline karena Madeline terus saja ingin Dr. Sam menyempurnakan tubuhnya saat ini. Setelah itu, Jennifer memaksa Dr. Sam untuk melakukan prosedur serupa pada tubuh Garrett agar Garrett kembali hidup. Scene akhir memperlihatkan Garrett yang bangkit dari kematian. Ketika dia melihat cermin, Garrett terkejut karena wajahnya menjadi menyeramkan. Lalu di belakangnya terlihat Jennifer yang tersenyum karena akhirnya dirinya dan Garrett menjadi pasangan yang serasi. Dan cerita pun selesai. Oke, mungkin sekian dulu video kali ini. Jika ada kesalahan, gue mohon maaf. Oke, see you next video guys.